kita masukkan datanya. Nah, X1 variabel independen, X2 juga independen, dan X3 itu juga independen. Nah, Z-nya ini sebagai mediator, mediator Z-nya, dan Z-nya ini sebagai variabel dependen atau yang dipengaruhi. Nah, selanjutnya kita hubung-hubungkan antara X1 ke Z, X2 ke Z, X3 ke Z, Z ke Y. Nah, selanjutnya ini X1 ke Y, X2 ke Y juga, X3 ke Y juga. Jangan lupa kita ganti namanya. Yang pertama itu X1 itu diganti dengan konten kredibilitas. Relevansi konten. Selanjutnya itu X3 nya itu FOMO, fear of missing out atau FOMO aja biar mempersingkat waktu. Selanjutnya Z nya itu keterangan pada konten. Selanjutnya ininya itu pembelian impulsif. Nah, setelah ini langsung saja biar mempersingkat waktu kita menghitung menggunakan PLS algorithm. Nah, langsung kita lihat di outer loadingnya. Nah, ini menunjukkan kalau hijau itu menunjukkan valid. Nah, tetapi kok ada yang merah satu. Nah, jadi kita harus menghapusnya dulu. Nah, ini yang ini tanda di. Nah, ini merah, kita delete dulu. Nah, kita hitung lagi. Nah, kan sekarang kita lihat outer loadingnya udah hijau semua, tandanya itu valid, sama dengan soalnya ini. Nih, validitas konvergen, mencari kevalidan konvergen, loading factor, dan average variance extract. Nah, ini kita lihat juga di extract ini. Nah, ini rata-rata. Nah, ini hijau juga, tandanya itu juga sudah valid. Nah, ini udah validitas konvergen sudah valid. Ini sudah valid. V lebih besar daripada 0,5 itu tandanya udah valid kan? Nih, udah valid semua. Selanjutnya soal nomor selanjutnya itu yang B, validitas diskriminan itu ada 3 ini. Kita lihat saja langsung di ini validitas diskriminan. Pertama cross loading. Tuh, ini nilai cross loading ini. Nah, ini tabel cross loading diperoleh dari output SEM, bahwa indikator cross loading lebih tinggi dari konstruk tempat variabel dibanding konstruk lainnya. Nah, ini X1 kredibilitas konten itu lebih besar dibandingkan yang lainnya. Nah, sama kan, ini X3 lebih besar dari yang lainnya. Nah, itu tandanya itu udah diskriminan, udah validisnya udah diskriminan. Nah, selanjutnya kita lihat dari ini Forkel launcher-nya. Nah, ini Forkel launcher
yang menyatakan bahwa validasi diskriminan telah tercapai apabila nilai akar AV, nilai akarnya ini lebih tinggi dibanding korelasi yang lainnya, yaitu bawah-bawahnya ini. Ini kan lebih tinggi semua kan dibanding bawah-bawahnya. Jadi itu udah valid menurut tabel Forker launchernya. Selanjutnya laten variabel korelasi. Ini agak beda tempatnya di sini. Korelasi variabel laten nih, bawah sini nih. Nah ini validasi tercapai jika korelasi antar konstruk lebih tinggi dari akar AV. Akar AV yang ini. Nah, nih. Lebih kecil dibanding akar AV. Ambil contohnya ya kan. Nih. Korelasi kredibilitas konten 0,570 itu lebih besar, lebih kecil dibandingkan nih 0,851 ya kan, lebih besar kan. Ini lebih kecil. Jadi kalau lebih kecil itu tandanya signifikan, tidak tumpang tindih dengan konstruk lain. Model memiliki validasi diskriminan yang baik. Selanjutnya itu ada pengujian nih Combats ini Combats alpha dan Combats reliability aja. Combats reliability itu ada di sini. Nah, nih Combats alpha dan Combats reliability. Ini kan hijau. Berarti tandanya kan udah valid. Nah, ini nilai nilai Combats alpha lebih dari atau sama dengan 0,7 itu dianggap baik. Nah, ya kan? Ini kan di atas semua kan. Jadi udah valid, udah baik. Nah, ini reliability semua. Ini juga nilainya lebih dari atau sama dengan 7 itu sudah baik juga. Ini yang penting tidak melewati 1 karena nilainya itu maksimal 1 dianggap baik. Nah, selanjutnya di soalnya tadi nih uji R D ini ada 5 ini di model fit 2 3 4 6 ada 6 ya kan di sini model fit. Nah, di sini ada 5 kan, masih kurang 1. Nanti saya jelaskan yang satunya. Nah, jelaskan dulu yang 5. Nah, model fit pertama uji SRMR. Mungkin sebesar kan nilai ini 0,59 itu lebih kecil daripada 0,10, maka dari nilai ini termasuk fit karena menurut SMRR nilainya karena nilainya jauh di bawah ambang batas. Nah, yang kedua di ULES nilainya itu 0,742 yang berada di batas minimum yang disarankan yaitu 0,05 di atasnya ini atau sama dengan ini. Jadi itu dinyatakan fit juga. Yang ketiga juga fit juga sama ini 0,27 harus di atasnya 0,5 fit juga. Yang keempat, nah ini agak beda R square ini. Pertama kita lihat nilainya yang atas tadi ini 929,953. Itu pertama kita nyari derajat DF nya, itu nilai indikator -1. Nah kan pertama itu, nah ini dilihat dari sini dulu. Tadi kan ada 21 kan ininya, kita hapus 1. Nah jadi 20 itu dikurang lagi 1, ini rumusnya jadi 19 dengan tingkat signifikasi 5% atau 0,05. Nah kita mencari ini dari mana sih ininya? Nah dari sini tabel chi-square. Nah ini kan tadi 20 kurangi 1 19 ya kan, 30,144 ini 5% ya kan, pas kan ya pas. Jadi hasilnya itu karena ini lebih besar daripada ini maka signifikan. Ini selanjutnya NFI bernilai 0,80 jika mendekati 1 menurut Saudara Harjo. Mendekati 1 modelnya baik. Dengan demikian dari sisi NFI model dikatakan fit.
ini kan lebih dari 0,05 dan mendekati 1 daripada ke 0,05, jadi dinyatakan fit. Nah selanjutnya itu, nah ini yang keenam, Q2. Nah Q2 itu kita lihat dari sini. Nih kita hitung dulu, agak beda ya kan, di PLS prediksi ini ya kan. Mulai perhitungan, nunggu bentar. Nah kita langsung lihat di ringkasan prediksi AV saja ya kan. Ini tuh dengan perhitungan Q2, model menunjukkan kemampuan prediksi yang layak terhadap variabel endogen yang diuji. Nilai Q2 untuk variabel sebesar 0,476 termasuk kategori yang kuat. Sedangkan Q2 untuk variabel penilaian impulsif 0,29 tergolong sedang. Memicu pada kriteria kemungkinan oleh Senan 2023, Selvi 2021 dan video Q2 lebih besar daripada 0. Model prediksi model ini dikatakan memadai dan menjelaskan variabel endogen dalam penelitian ini. Selanjutnya itu ada intermodel. Intermodel mana tadi soal? Nih, intermodel itu ada dua, R-square dan R-square Asreds. Itu kita lihat di sini lagi. R-square nih, R-square itu ada dua ini kan. Nah, kita lihat berdasarkan tabel di atas, R-square dikaitkan pada konten sebesar 0,4 menunjukkan bahwa model mampu variasi konsum secara moderat walaupun sedikit di bawah ambang batas 0,5, tapi termasuk gak apa-apa moderat, sehingga pembelian impulsif 0,3 termasuk moderat walaupun di bawah ambang batas. Hal ini diperkuat juga dengan R-square ASCAT R-square 0,48 dan keterkaitan konten 0,30 yang menurut Hartono dan Selvi termasuk moderat karena lebih besar atau sama dengan 0,3. Jadi menunjukkan tabel independen dan model memiliki konstruk substansial dan menjelaskan variasi kedua konstruk tersebut, serta model dibangun memiliki daya prediksi yang cukup baik. Nah selanjutnya itu yang terakhir, uji hipotesis. Ada dua, pengaruh langsung dan uji mediasi. Nah yang pengaruh langsung itu di sini tempatnya agak beda di bootstrapping ya kan. Start. Nah itu nih, ini pengaruh langsung dan ini uji mediasinya. Nah ini kok merah ya kan, nanti kita bahas ini dulu. Nah pengaruh langsung dulu ya kan. FOMO. Nah ini signifikan. FOMO berpengaruh signifikan terhadap keterkaitan konten. FOMO ini berpengaruh signifikan juga pembelian langsung. Nah ini kan jika di bawah 0,05 itu signifikan, ketika di atasnya itu dikatakan tidak signifikan. Tidak signifikan kan, ini 0 signifikan, ini di atasnya tidak signifikan, ini signifikan, ini tidak signifikan. Nah ini selanjutnya uji mediasi. Uji mediasi itu missing FOMO ke keterkaitan konten ini 1,265 p-value-nya 1, ini maaf beda karena apa ya, salah ketik 0,05. Nah ini tidak signifikan karena lebih besar daripada 0,05 ya kan, jadi tidak memediasi. Nah ini juga, ini yang kedua, kredibilitas keterkaitan konten itu juga tidak signifikan dikarenakan nilainya lebih dari 0,05 ininya. Nah lebih dari ini juga, walaupun ini sedikit lebih, cuma juga tidak signifikan juga walaupun mendekati. Sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.